Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Loli Amalia Abdullah selaku Direktur Kerjasama dan Fasilitasi dan seluruh narasumber. Mungkin ada yang belum datang narasumbernya. Dari MIPI ada Pak Haris Sukari, dari IB ada Bapak Asri Indonesia Mas, dan yang sudah hadir di sini ada Bapak Natali Ardianto dari tiket.com. Kemudian ada juga Pak Fajar Anugrah dari Kinara, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Selamat datang di acara sosialisasi penyelenggaraan inkubator bisnis. Hari ini akan dibuka oleh Ibu Loli Amalia Abdullah, kemudian akan dilanjutkan dengan materi sosialisasi dari narasumber, yang kemudian nanti akan didampingi oleh moderator kita Bapak Fauzi Ishak. Kepada Ibu Loli Amalia, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan juga izin serta ridhonya kita dapat berkumpul di Pusat Kreatif Digital Depok dalam rangka acara sosialisasi penyelenggaraan inkubator bisnis, yang mana seperti diketahui oleh Bapak Ibu dan juga teman-teman, Pusat Kreatif ini baru terbentuk pada tanggal 3 Oktober 2014 yang lalu. Dan memang untuk inkubator bisnisnya sendiri belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan juga di sisi anggaran yang terbatas. Jadi kegiatan itu akan dilakukan mulai tahun depan. Nah, kami melakukan sosialisasi untuk supaya teman-teman tahu bahwa akan dilakukan penyelenggaraan inkubator bisnis, dan seperti apa inkubator bisnis itu akan kami jelaskan. Dan itu adalah tujuan kami hari ini. Selain itu juga ada para narasumber yang akan menyampaikan, antara lain adalah Pak Asril Fitri Syamas, yang beliau ini adalah Ketua Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia. Jadi beliau memberitahukan bagaimana penyusunan tentang Perpres nomor 27 tahun 2013 tentang pengembangan inkubator usaha, dan apa saja yang dapat sebenarnya kita harapkan dari terbitnya Perpres tersebut. Mari kita saksikan nanti bersama-sama. Mudah-mudahan tidak hanya sebatas macan kertas ya, tetapi ada realisasinya. Kemudian juga ada Pak Natali Ardianto, ini adalah seorang entrepreneur, sudah lama malang melintang, nggak lama-lama banget ya sebenarnya ya. Kalau pernah dengar tiket.com, ini Mas Natali, dan juga Mas Natali di sini ingin sharing tentang bagaimana perjalanan Mas Natali sebagai seorang entrepreneur. Jadi teman-teman yang ingin menjadi entrepreneur tentunya jangan melihat bahwa wah hebat ya kayak Pak Kelvin Izana, hebat tuh. Itu juga banyak jatuh bangun ya sebelum hebat. Begitu juga dengan Mas Natali. Yang penting adalah bagaimana karakter seorang entrepreneur tersebut. Di sini penting ya. Dan tentunya karakternya seperti komitmen, konsisten, passion ya. Kemudian memiliki soft skill. Karena hard skill pasti sudah ada, karena lulusannya pasti kalau lulusan satu universitas misalnya dia dari IT, pasti dia sudah memiliki kemampuan sebagai seorang sarjana teknologi informasi dan komunikasi atau sarjana information technology. Tetapi terkadang soft skillnya yang tidak ada, ini yang harus dibina. Nah, biasanya di dalam inkubator bisnis itu teman-teman akan mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan baik itu dari sisi bisnis, teknis, dan juga legal. Tidak bisa melakukan suatu usaha jika bentuknya paguyuban, bentuknya perkumpulan seperti itu ya. Pasti harus berbentuk badan usaha, minimal CP. Kalau PT mungkin terlalu besar kalau kita baru mulai. Dan apa sih yang namanya startup? Apa yang namanya sudah growing? Kapan bisa pitching? Kapan bisa mendapatkan investor? Tidak, istilahnya bahasa
Inggrisnya ujuk-ujuk gitu ya, bentuk hari ini besok sudah mau cari investor, nggak seperti itu. Tapi pasti ada kriteria, ada syarat-syaratnya. Nah, nanti kita bisa berbagi kapan kita siap untuk mencari investor. Nah, ini tentang kenapa kami melakukan sosialisasi ini, dan saya berharap teman-teman bisa melihat mungkin dari websitenya Pusat Kreatif nanti semua jadwal kegiatan termasuk untuk penyelenggaraan inkubator bisnis. Kami akan melakukan seleksi tenan. Seleksi tenan itu dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu yang pertama adalah seleksi administrasi, kriteria dan syarat-syaratnya akan diberikan. Kemudian setelah lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi substansi. Seleksi substansi tentunya harus interview, presentasi, dan diinterview di hadapan tim evaluatornya ya. Tentu di situ ada dari asosiasi inkubator bisnis, kemudian pebisnisnya ada, dari industri ada, dari komunitas ada, dan dari pemerintah. Nah, untuk mengetahui apakah orang ini punya karakter seorang entrepreneur, apakah dia sudah mempunyai produk, sudah melakukan, lalu awal tentu ide validation harus ada. Ya, market validation harus ada, karena jangan sampai membuat satu produk yang pada akhirnya setelah jadi tidak tahu pasarnya, baru berpikir mau kemana ya saya jual. Nah, kebanyakan para entrepreneur itu gagal karena tadi melakukan atau membuat produk tanpa melihat kebutuhan pasar, tanpa melakukan riset. Risetnya tidak usah mahal-mahal sebenarnya. Buat dari kertas pun juga bisa, tinggal datang siapa sih yang mau dituju. Kalau membuat game yang seperti apa, beritahu. Kalau saya membuat game seperti ini, saya lakukan begini, saya lakukan begini, saya lakukan begini. Anda akan membeli atau tidak? Anda akan menggunakan atau tidak? Atau kalau saya buat satu software yang bisa membantu Anda untuk mengetahui misalnya ya cuaca nanti seperti apa, kalau nggak akan berjalan atau pergi ke suatu tempat, kita tahu arahnya bagaimana, apakah akan menggunakannya atau tidak. Nah, ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat terkadang tidak terlalu canggih-canggih, tetapi dari hal sehari-hari, kejadian sehari-hari yang dapat memberikan satu solusi atau membuat waktunya jadi efisien ya. Dan kemudian apa yang akan dikerjakan juga lebih efektif, itulah sebenarnya yang dicari oleh masyarakat. Jadi nggak usah, wah saya butuh dulu untuk riset ke Papua supaya saya tahu kebutuhan masyarakat Papua. Loh, kok sempit sekali. Kenapa nggak mulai dari yang sekitarnya? Kalau itu sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, di masyarakat manapun dia pasti akan dibutuhkan. Bahkan mungkin bisa direplikasi untuk keluar Indonesia ya. Ingat, pasar Indonesia itu luar biasa besarnya. Jadi sekarang semua negara di dunia itu melihatnya ke Indonesia. Mereka melihat Indonesia pasar yang besar. Karena kita ada 250 juta dan diharapkan semua menjadi konsumen produk mereka. Itu salah. Kita harus buktikan bahwa kita bukan konsumen, tapi kita produsen. Ya. Kalau tidak, maka kita akan hanya menjadi pembeli dan mereka semua jualan di Indonesia. Ingat, MEA 2015 sudah di depan pintu. Bentar lagi mereka akan masuk. Kalau ada yang bilang bahwa MEA itu adalah pasar bersama masyarakat ekonomi ASEAN. Betul, pasar bersama. Tapi ingat, pasar bersama itu tetap kompetisi. Kompetisi tetap jalan. Jadi jangan berpikir, ya kita kan sama-sama jualan. Bukan sama-sama jualan. Siapa yang barangnya kualitasnya bagus, harganya murah, dialah yang laku. Bayangkan kalau misalnya MEA nanti berjalan, kita lihat misalnya Singapura membuka pabrik di Indonesia. Yang dia pilih siapa? Tentu yang skilled worker, ya kan? Tapi harga murah. Siapa? Bukan Indonesia, Vietnam. Karena mereka punya sertifikasi, ya, harga mereka tarifnya, upahnya masih lebih murah dari Indonesia. Nah, karena itu kita harus punya kelebihan. Artinya apa? Skill kita lebih dari Vietnam. Gak apa-apa, kita pasang harga, ya kan? Ada harga, ada upah. Sebetulnya kan seperti itu. Gak apa-apa, kamu mau skill kita lebih. Tapi kalau kita skill itu tidak, kita tentukan misalnya sekarang standarnya harus ini loh kalau kalian mau masuk Indonesia. Tapi ternyata orang kita sendiri pun tidak ada yang memenuhi standar itu. Akhirnya yang bisa masuk juga mereka juga.
orang luar itu dia pelajari standar-standar di luar negeri itu, tempat dia yang akan dia masuk itu seperti apa. Dia belajar dan dia akan lakukan. Kalau perlu belajar bahasanya, dia belajar bahasanya. Itu yang mereka lakukan. Sekarang di Vietnam sudah ada yang belajar bahasa Indonesia. Kita ada yang belajar bahasa Vietnam. Itu hebatnya. Mereka sudah belajar. Karena mereka tahu, saya mau menuju pasar Indonesia. Saya mau jualan di Indonesia. Kalau saya bicara bahasa Vietnam, nggak ada yang ngerti. Bicara bahasa Inggris, nggak semua orang Indonesia ngerti bahasa Inggris. Jadi mereka belajar. Kita tidak. Ya. Nah, di sini hal-hal yang harus kita perhatikan. Waktu tidak lama lagi, akhir Desember 2015. Tapi waktu akan sangat cepat berjalan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kemudian juga dari David McClellan mengatakan bahwa jika 2% penduduk suatu negara itu adalah entrepreneur atau wirausaha, maka negara itu diharapkan akan sejahtera. Nah, entrepreneur di sini tentu bukan maaf ya kalau saya bilang dagang bakso keliling, bukan seperti itu. Tetapi entrepreneur di sini adalah orang yang mampu melihat kesempatan dengan semua sumber daya yang ada, dan melalui penggunaan teknologi dia akan memberikan suatu produk yang bernilai tambah. Nah, itu adalah yang namanya seorang entrepreneur, dan dia mampu membuka usaha, menyerap tenaga kerja. Ini seorang entrepreneur yang kita harapkan bisa terbentuk di Indonesia. Yang banyak sekarang kata-kata bahwa Indonesia itu sudah ada sekitar 55 ribuan juta dibilang wirausaha, tapi saya nggak tahu apakah benar wirausaha itu adalah wirausaha yang kita maksud dengan entrepreneur tadi. Nah, ini yang harus diklarifikasi lagi. Nah, kemudian untuk angka itu, salah satunya Perpres 27 saya rasa harusnya mendongkrak angka tersebut. Tapi kembali lagi, semuanya kan butuh biaya finansial. Dan mungkin teman-teman juga ketahui bahwa saat ini yang menjadi masalah sebenarnya bagi para pelaku ekonomi kreatif, terutama yang digital, karena saya menangani yang digital ya, dan termasuk permainan interaktif. Masalah mereka adalah dalam rangka mereka mengembangkan IT. Dalam mengembangkan IT mereka butuh modal. Ya, Mas Natali ya. Nah, IT ini kita harapkan kalau IT-nya bisa mereka kembangkan, diharapkan ujungnya adalah branding. Nah, branding ini akan membawa juga nama bangsa. Sebenarnya yang kami harapkan adalah kalau kita bicara di forum internasional, jika ada orang mengatakan, kalau saya mau membuat satu game, ya, electronic game yang bagus, yang keren kualitasnya, kemana ya misalnya? Maka semua orang yang hadir di sana dari berbagai negara bilang, itu sih Indonesia jagonya. Kalau bisa 1-2 sektor saja kita bisa, orang bisa, kayak kita Indonesia bisa kuasai, dan orang-orang semua di dunia tahu, itu sudah luar biasa. Dan kembali lagi bahwa sumber daya manusia itu menjadi suatu kekuatan yang utama. Karena apa? Sumber daya manusia itu adalah yang melakukan kreativitas, inovasi, ya, invensi dan sebagainya. Dengan demikian sebenarnya ekonomi kreatif itu adalah tepat sekali untuk dibesarkan di Indonesia ini. Kalau kita melihat bahwa kita ingin bersaing dalam hal manufacturing, itu sudah susah kita mengejarnya. Dari sisi modal sudah menjadi satu hal yang kita mungkin sulit untuk mengejar. Kedua, teknologinya, ya. Kalau kita mau mengejar, sebetulnya saya merasa sangat ironis dengan yang sudah dikerjakan oleh Pak Habibie, 10 industri strategis yang akhirnya mati karena politik. Ya, kalau itu semua dulu berjalan tanpa ada rasa melihat orang Indonesia kebanyakan kalau lihat ada orang yang lebih hebat mereka iri. Ya, sebenarnya kalau didukung bersama kita sudah lebih maju dari Malaysia, Singapura dan lain-lain. Malaysia belajar ke Indonesia, tapi akhirnya yang jalan, yang maju mereka. Ya, dulu mereka mengirim semua mahasiswanya ke Indonesia belajar sama-sama sama saya juga. Saya teman sebangku saya di Bandung, itu mereka.
tapi sekarang mereka lebih maju. Karena apa? Apa yang mereka pelajari itu mereka terapkan. Kalau di kita itu dibanding kok, banding sana, banding sini, banding sana, banding sini, tidak pernah diterapkan, ya. Nah, itu kita. Tapi yang penting jalan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Nah, oke, itu sedikit yang ingin saya sampaikan, dan ini ada di dalam paparan saya. Nah, kita bisa lihat tadi beberapa potensi digital Indonesia. Kenapa sih kita industri konten adalah industri masa depan? Kenapa? Kita punya backgroundnya, ya, ada latar belakangnya. Terus kemudian arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif ini seperti apa? Tentunya saya bicara ini adalah arah kebijakan yang pernah dilakukan pada zaman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau bilang zaman tuh seolah-olah udah 2 tahun ya. Tetapi itulah kenyataannya karena sekarang ekonomi kreatifnya sudah hilang. Ya, sudah hilang, tinggal menjadi Kementerian Pariwisata. Hanya akan dibentuk badan. Tapi badan seperti apa? Ini yang masih menjadi pembicaraan, sedang disusun. Yang saya dengar katanya badan ini akan langsung dibawa Presiden supaya lebih lincah dan sebagainya. Mari kita buktikan. Mudah-mudahan memang badan ini akan meneruskan program-program yang kemarin sudah nyata, ya, dan dirasakan oleh teman-teman para pelaku itu cukup baik. Walaupun saya sendiri juga menyadari bahwa waktu kami hanya belum sampai 3 tahun, karena kalau April nanti baru 3 tahun. Jadi tentu masih banyak sekali yang harus dilaksanakan, diperbaiki, disempurnakan. Tetapi saya rasa kalau kita merasa cepat puas, tidak akan ada perbaikan. Jadi artinya memang kita harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian flagship kementerian. Dan saya melihat bahwa arah kebijakan flagship semuanya ini masih sangat relevan. Apapun nanti bentuknya ekonomi kreatif itu, apakah lembaganya ya, apakah itu dia badan atau apapun namanya, kalau itu tetap dijalankan, saya rasa ekonomi kreatif di Indonesia dapat berkembang. Itu yang saya lihat, makanya kenapa saya berani tetap mengungkapkan hal ini. Dan juga untuk diketahui bahwa walaupun secara nomenklatur nama ekrafnya sudah tidak muncul, tetapi ada peraturan presiden untuk transisi bahwa nomenklatur sementara masih tetap digunakan untuk dapat jalan atau melancarkan semua program-program dan menyelesaikan paling tidak kegiatan di tahun 2014, ditambah dengan awal tahun mungkin baru sekitar Maret nanti ada perubahan seiring dengan adanya APBNP. Dan kemudian ada program juga untuk Digipreneurs. Ini kenapa Digipreneurs? Tentu ada program juga untuk sektor-sektor lain, tapi karena kebetulan kami mengemban tugas untuk Digipreneurs, maka yang saya sampaikan adalah untuk Digipreneurs, karena karakter atau nature dari Digipreneurs itu akan berbeda dengan misalnya untuk fashion, model dan sebagainya ya. Itu jadi masing-masing ada yang menangani. Kemudian bagaimana sih kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah di depan mata, dan nanti ada diskusi. Oke, lanjut. Potensi digital tadi sudah ada, saya sampaikan. Kita lihat, dan ini yang terjadi dalam 1 menit ya, berapa banyak sih transaksi email, Twitter, FB, dan kemudian sosial media yang lain-lain, kemudian ada searching, mencari segala macam. Ini yang terjadi di dunia saat ini, seperti menonton film. Orang udah nonton film lagi lewat TV ya, rata-rata yang kalian apa sih namanya, Y generation ya, yang muda-muda ini, ya, si generation atau ya Y generation ya. Kalau saya zamannya udah jauh. Nah, itu nontonnya kan dari YouTube. Nah, jadi waktunya di depan komputer, laptopnya itu sudah mungkin lebih dari 8 jam, 10-15 jam. Dan yang terjadi di sini kita domain registration juga sudah bertambah. Kemudian lanjut. Potensi SDM Indonesia 250 juta, 60%-nya adalah usia 15 sampai dengan 39 tahun. Ini adalah usia yang sangat dinamis, kreatif ya. Ini kita lihat dan juga tentunya produktif juga. Oke. Dan saat ini dari tahun 2012 populasi Indonesia berjumlah sekitar yang 74 juta, yaitu dari middle ke elitnya itu ada sekitar 74 juta tersebut. Dan inilah yang diharapkan sebagai pembeli konsumen. Di tahun 2020 kita berharap
itu akan menjadi 2 kali lipat, yaitu 140 juta dengan meningkatkan middle sampai elite-nya. Tentu yang di bawah-bawah juga ada meningkat. Kemudian lanjut, di sini kita lihat juga bahwa penetrasi dari telepon seluler itu di tahun 2013 sekitar 297 juta, di tahun 2014 diperkirakan, ini kan perkiraan ya, akan mencapai 309 juta. Kalau kita lihat angka ini, bagaimana penduduk Indonesia hanya 250. Jangan lupa, ini adalah nomor telepon seluler. Satu orang mungkin punya 2, punya 3. Makanya angkanya demikian. Dan untuk yang merah, itu yang biru. Yang merah ini adalah fixed line dan fixed wireless, ya, pelanggan-pelanggannya. Kalau kita lihat, angkanya adalah 15 kalinya. 15 kali dari total mobile subscriber adalah 15 kali pertumbuhan daripada yang fixed line. Oke, lanjut. Dan ini kita juga bisa lihat bahwa seorang bapak-bapak pemulung itu juga sudah menggunakan teknologi, ya. Jadi bukan miliknya middle class ke atas saja, teknologi dia juga sudah menggunakan handphonenya untuk deal atau transaksi. Mungkin sudah mengumpulkan sekian banyak plastik ataupun botol minum aqua dan sebagainya, berapa nih saya terima uang, mana ketemu dan sebagainya. Kita tahu juga bisa tukang ojek juga ya. Sekarang ibu-ibu rumah tangga juga bisa, bang jemput nih anak saya jam sekian. Bang saya juga demikian. Saya besok kamu bawakan jamur merang, ikan dan sebagainya. Ya, itu masyarakat sekarang ini. Jadi teknologi informasi mempengaruhi lifestyle. Ya, dan kemudian kita lihat jumlah internet user di Indonesia sudah 73 juta dan social network rank untuk Indonesia kita adalah yang ketiga. Kalau misalnya Jakarta itu nomor 2 ya. Untuk pengguna FB, nomor 6 Bandung di dunia ya. Lanjut. Nah, ini potensi market Indonesia ya, media ini kesempatan untuk opportunity yang ada di Indonesia. Kita lihat 20,3 jam itu TV itu waktu dalam 1 minggu, dan di ASEAN Indonesia itu nomor 1 dan jumlahnya ada 2 kali dari Malaysia. Begitu juga kita nomor 6 tuh untuk pengguna Twitter ya. Dan kemudian di sini Indonesia adalah negara nomor 3 dalam hal Global Consumer Confidence Index, artinya negara yang sangat konsumtif ya. Makanya semua negara sudah menujunya ke Indonesia. Siap jualan semuanya, jualan produk yang di Indonesia, bukan beli produk Indonesia, jualan. Nah, ini ya supaya teman-teman juga tahu yang tweet dan sebagainya. Dari semua industri internet nilainya adalah sekitar 160,27 billion per tahun. Ini data pada tanggal 12 Desember 2012 pada saat kami meluncurkan Klik Indonesia. Bukan berarti bahwa kita waktu menjadi ikut di FB, Twitter kita bayar, bukan. Tetapi dari iklan yang ada, dari game yang ada, itu kita ikut kontribusi sebesar sekian. Kenapa bisa tahu angka ini? Karena yang mengeluarkan adalah teman-teman dari IIX. Dia yang melihat transaksi yang terjadi, ya, di internet exchange Indonesia. Makanya angka ini bisa dapat. Lanjut. Nah, sekarang tantangannya apa? Dengan adanya perubahan secara fundamental akibat dari ada perubahan teknologi, perkembangan teknologi, yang mana tadinya operator telekomunikasi itu hanya mengandalkan suara, ya. Tapi dengan perubahan teknologi, adanya teknologi informasi internet, TCP/IP, kita bisa bukan bicara saja, kita bisa melakukan networking, ya, jaringan, kemudian ada multimedia dan lain-lain. Dan ini akan tentunya mempengaruhi bisnis model dan juga revenue dari si operator tersebut. Bisa dilihat di sini. Sekarang kita bisa lihat ada telepon, ada PC, TV, user, kan sudah ada IPTV juga, user server dan sebagainya. Ya, yang ini yang kita lihat, dan hasil yang paling atas itu adalah sebenarnya adalah konten, karena hanya pipa tanpa konten tidak ada orang yang akan menggunakannya.
konten itu yang saat ini sangat dibutuhkan. Kontennya dalam bentuk apa? Ya ada yang sifatnya entertainment, ada edutainment, ada yang sifatnya itu seperti aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan atau e-commerce ya dan lain-lain. Jadi semuanya sekarang orang bisa melakukannya melalui teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini sebagai enabler juga sebagai fasilitator juga dengan sendirinya, ya. Oke, dan selain dia sebagai sektor. Nah, sekarang tantangannya apa? Ya, untuk membuat konten-konten tersebut kita tentu perlu para developersnya. Yang kami harapkan developersnya ya dari Indonesia. Kalau dari luar ya nggak ada gunanya. Itu tadi yang saya bilang, semuanya akan menuju Indonesia. Semua mereka jual produk-produk mereka, tanpa datang ke Indonesia pun mereka kalau IT ya mereka bisa dari tempat mereka. Makanya kalau kita lihat yang ada di App Store dan sebagainya, yang Indonesia yang mana? Bukannya tidak banyak, banyak puluhan ribu, tapi semuanya seperti gunung es di bawah semua, nggak pernah muncul. Ya, sekarang bagaimana kita bisa naik juga ke atas? Paling tidak 10 rank tertinggi kita ada yang Indonesia nya. Kalau sekarang yang adanya Detik, Kaskus masih nggak ya? 2 itu yang saya tahu, ya. Ya, yang lain no way. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa? Nah, ini yang bisa maksudnya kesempatan. Banyak sekali sektornya. Ada media sosial, kesehatan, messaging, dan yang saya dengar sekarang juga Menteri Kesehatan yang baru ingin menerapkan e-health. Ya, teman-teman tahu bahwa yang sangat menjadi kunci dalam e-health itu apa? Di dalam kesehatan, media record, ya, medical record, dan satu lagi ya nama. Yang saat ini semua rumah sakit dipegang sendiri-sendiri. Padahal seharusnya medical record itu bisa diakses melalui satu server. Mengapa? Karena kalau seseorang dia tinggal di Jakarta, dia bertugas ke Medan, dia mendapat misalnya serangan jantung atau apa, itu harusnya dokter di rumah sakit di Medan bisa akses medical record orang ini, karena dia sudah tidak mungkin ditanyai, ya, untuk menolong nyawa orang itu. Belum lagi sekarang trennya kita lihat big data, ya, wearable device, kemudian apa, Internet of Things, semuanya membutuhkan aplikasi. Jadi sangat-sangat besar sekali opportunity-nya. Nah, cobalah dibuat, ya. Tentu kita membuat harus pikirkan apa sih local content kita, basic kita, budaya kita, angkat. Jangan yang dipikirin K-pop, ya, yang begini, semuanya anak muda sekarang. Iya, tapi budaya kita luar biasa dari zaman dulu. Kalau dilihat, mereka tuh nggak punya, makanya mereka inkubasi yang seperti itu. Seluruh dunia sekarang demam K-pop. Tapi ya kita, itu kan loh, kenapa? Kita malu dengan budaya kita. Budaya kita tuh sebelum mereka ngerti bagaimana menari, kita tuh udah menari. Jangan sampai nanti ada negara lain lagi klaim itu budaya kami, baru ribut. Itu produk kami, baru ribut. Nah, tapi kita nggak pernah mau mengangkat, malu, ya kan? Nih, jadi siap-siap yang mau jadi entrepreneur, angkat budaya kita. Kenapa sih nggak ciptakan tren sendiri yang baru? Kenapa mesti ikut anime, manga? Kalian nggak akan bisa bersaing dengan negara-negara yang memang aslinya mereka yang menciptakan. Itu di sana juga ada soulnya tuh ada di situ. Nah, tapi kalau kita bisa menciptakan tren baru dengan akar budaya kita buat orang-orang itu yang mengikuti kita. Bisa. Mungkin nanti Wicak bisa cerita ya. Kemarin kita pergi ke Essen dengan membawa board game Indonesia. Kental sekali ciri khas Indonesianya, budaya Indonesianya, dan itu laku luar biasa. Pameran 4 hari, kita 2 hari sudah habis produknya. Tapi benar-benar, jadi jangan malu. Oh, nggak bisa kalau kita nggak masukkan anime itu, ya kita nggak lakukan seperti itu, kita nggak akan laku.
di situ obsolete, ya. Jadi artinya nggak berlaku. Kalau kita berani bilang, ada ini loh, nggak itu aja. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tren teknologi tadi yang saya bilang big data, ya. Dari data, raw data kita bisa kembangkan terus jadi suatu informasi yang besar dan segala hal itu menjadi suatu data, ya. Data yang luar biasa, yang kita tahu kalau orang yang menguasai data dan menguasai informasi dia akan menguasai dunia. Data-data Indonesia sudah dikuasai semua oleh luar negeri. Makanya kalau ada negara besar bilang mau kerjasama dengan Indonesia, mari kita kerjasama dalam hal mengetahui bagaimana sih ekonomi kreatif di Indonesia, atau bagaimana sih pertahanan keamanan di Indonesia. Itu hanya untuk melegalkan semua data yang sudah mereka dapatkan dari mencuri. Maksudnya apa? Mencuri data. Karena mereka punya satelit, footprint mereka sampai ke seluruh dunia. Jadi kita mau taruh dimanapun udah ke deteksi. Berapa sih Tigers kita? Berapa sih pesawat penyerang kita? Udah semua hitung. Yang cuma bisa, yang mangkrak, cuma diem aja, nggak bisa terbang, juga mereka tahu. Hebatnya, ya. Tuh. Nah, sekarang ini, kalau teman-teman bisa lihat, sekarang ini crowdsourcing, big data, gamification, HTML5, semuanya ini yang sedang naik. Ya, sementara cloud computing itu sudah menurun. Jadi manfaatkan tren teknologi ini. Kalau kita bisa melihat ke depan, kita nggak bisa ya mempersiapkan hanya 1 tahun 2 tahun. Kita harus sudah melihat ini trennya ke depan. Oke, 5 tahun sebelumnya kita udah siap. Bisa kita curi start. Itu yang harusnya dilakukan. Lanjut. Nah, konten digital menjadi bisnis yang menjanjikan pada masa kini dan mendatang. Tadi sudah disampaikan, itu kesimpulannya, ya. Nah, arah kebijakan dan pengembangan adalah arah kebijakannya itu ada 7, yaitu penciptaan orang kreatif, sumber daya manusianya, kemudian ketersediaan sumber daya lokal. Itu ketersediaan sumber daya lokal ini bisa dari bahan-bahan atau apapun yang dibutuhkan untuk kita dapat memproduksi suatu produk. Kemudian ketersediaan teknologi, jelas. Nah, ketersediaan teknologi ya makanya kita juga butuh partnership, ya, bermitra dengan para pengembang teknologi tersebut. Kemudian industri yang tumbuh itu harus beragam juga. Selain juga yang tadi saya sampaikan, ketersediaan pembiayaan. Dari teman-teman yang sebagai entrepreneur atau startup sangat sulit mendapatkan pembiayaan untuk bisa mengembangkan IT-nya kalau mereka mau minjam uang ke bank, karena mereka harus menyerahkan kolateral jaminan. Kolateral hanya diakui 4, yaitu rumah, tanah, kendaraan bermotor, surat berharga. Untuk yang baru mulai, apakah mereka memiliki 4 ini? Tidak. Ya, makanya entrepreneur startup itu rata-rata bootstrapping, pinjam sana sini, kemudian dengan melakukan apa? Melakukan menyediakan jasa buat suatu perusahaan A, kemudian B, ya, itu yang mereka lakukan. Yang namanya juga nggak muncul pada saat produk tersebut di launching, tidak punya portofolio. Dengan demikian, makanya harus punya produk IP, punya kebanggaan, itu produk saya, ya. Nah, ini yang kita perlu. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menangkap pembiayaan tersebut. Kemudian juga perluasan pasar domestik dan juga pasar global. Pasar domestik kita punya satu kendala di mana masyarakat kita masih belum mengapresiasi kualitas dari atau mengapresiasi produk-produk dalam negeri. Kenapa? Saya bilang begitu. Begitu namanya asing, beli rebutan. Tapi nggak taunya begitu dibalik rusak diterek Indonesia. Ya, nah, jadi juga mereka suka Upin Ipin juga awalnya kan dari Indonesia, karena TV station tidak ada yang mau menggunakan, membeli karena harganya mahal, terang mahal. Karena kan ini baru pertama kali, ya, dibandingkan dengan Doraemon yang sudah puluhan tahun, yang sudah mendunia, harganya mungkin 50.000. Tapi ini kan sesuatu yang baru untuk ongkos dia membuat suatu produk animasi 20 menit mungkin perlu uang 75 juta. Nah, bandingkan dengan yang tadi harganya mungkin 1 keping 50.000.
bagaimana bisa bersaing? Tentu harus ada kebijakan yang keluar, regulasi. Kebijakannya juga tentu kebijakan dengan insentif. Karena kita tahu TV station itu atau stasiun TV, dia kan berbisnis. Nggak bisa juga bilang bahwa kamu harus ya gunakan ini tanpa diberi insentif. Insentifnya misalnya, oke, kalau kamu mau membantu ekonomi kreatif, ya para pelaku, kamu mendapat pengurangan pajak. Ya, hal-hal seperti ini yang memang harusnya dipikirkan untuk kreatif supaya ini bisa laku. Jadi ada subsidi silang seperti itu. Tapi kalau kita hanya mengatakan, hey TV station kamu harus beli semua produk-produk itu, ya kan juga harus membiayai, menggaji pegawainya. Nggak bisa seperti itu. Listriknya mati. Ya. Oke, nah lanjut. Nah, flagship dari Kementerian Parekraf ada 4, ya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah Creative Place seperti ini, di mana bisa menunjukkan karya-karyanya. Selain itu untuk pusat kreatif, kalau dari versi yang EKMDI, kami di dalamnya ada pusat kreatif, ada sentra inovasi, dan juga tempat kumpul. Selain juga nantinya setelah ada tenan dan ada juga teman-teman yang mau ke sini sebagai anggota meminta bantuan untuk dipertemukan dengan venture ataupun angel investor ataupun para pengguna akan kami fasilitasi. Dan kemudian yang kedua adalah creativepreneur. Creativepreneur tentunya kita harapkan, kami sangat menghimbau ya teman-teman mahasiswa untuk menjadi creativepreneur, menjadi job kreator, ya, dan ketimbang daripada mereka menjadi job seekers. Karena menjadi job creators ini akan menciptakan produk-produk yang baru, unit-unit usaha baru, di mana untuk unit-unit usaha baru itu tentu dibutuhkan para tenaga kerja. Jadi artinya ada penyerapan tenaga kerja. Oke, kemudian ada juga creative wave. Creative wave di sini adalah bagaimana kita dapat menularkan kreatif tersebut kepada semua orang. Jadi virus, sebagai virus atau viral, biasanya dengan mode. Sekarang kita lihat ya, mode orang berjilbab, hijabnya luar biasa. Hanya kalau saya sih berharap kalau ada di sini teman-teman desainer bahkan muslim, busana muslim, tolong juga diperhatikan syariahnya. Jangan hanya modenya saja, ya keren-keren tapi terus ketat, itu tidak ada gunanya, atau tipis menerawang, itu tidak ada gunanya, ya. Jadi boleh cantik, boleh modis, tetapi syariat agama tetap harus dipegang. Kemudian yang keempat adalah portal kreatif digital, di mana teman-teman para pelaku kreatif dapat menunjukkan profilnya dan juga kegiatan-kegiatannya. Lanjut. Nah, ini program untuk Digipreneur, yaitu di pusat kreatif digital tadi saya sudah sampaikan sekilas. Di dalamnya ada untuk sentra inovasi dan membantu teman-teman yang memiliki ide untuk ide kreatif yang untuk dibantu diwujudkan. Tentunya tidak semua datang 1000 semua dibantu, pasti harus ada, kami akan lakukan kurasi, ya. Dan kemudian untuk itu kami butuh juga kerjasama dengan teman-teman dari perguruan tinggi. Mungkin kami akan menggunakan labnya, di mana para inovator ini bisa menggunakan lab, baik itu dari perguruan tinggi ataupun dari mitra teknologi. Kemudian untuk inkubasi yang ingin menjadi seorang entrepreneur, maka akan didampingi di dalam inkubasi inkubator bisnis ini dengan ada mentornya, post mentor dan juga ada guest mentor. Post mentor bertugas mendampingi hari ke hari untuk dapat mencapai bisnis plan yang sudah dibuat. Ya, artinya dalam masa 6 bulan harus produknya selesai dan sudah ada kira-kira siapa sih target marketnya. Dan untuk kalau lulus, ada lulus dan tidak lulus, karena anggaran adalah anggaran negara, maka saya juga akan melihat keseriusan dari para tenan. Ada penilaiannya. Kalau mereka tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan, maka mereka harus diterminasi. Dan kemudian yang lulus bisa ikut dalam pasca inkubasi, itu dibantu untuk akses pasar. Dan kemudian lagi adalah ekspresi, di sini memberi ruang pada individu komunitas usaha untuk mengekspresikan kreativitasnya
sehingga iklim kreatif tetap dipelihara. Diseminasi juga kita bantu dalam misalnya ada yang mau meluncurkan produk, silakan bisa manfaatkan pusat kreatif. Kami akan mengundang teman-teman dari media untuk mempublikasikan, karena walaupun sehebat apapun yang setelah kita lakukan, kualitas produk yang kita buat tanpa ada bantuan media tidak ada gunanya, karena tidak ada orang yang tahu. Ya, kita udah asik sendiri, nggak ada yang tahu. Oke. Kemudian juga di sini tempat memamerkan karya dan juga bertemu, networking, mendapatkan investor, taruh guna. Selamat datang Pak Asril, silakan Pak di depan Pak. Kita sudah mulai. Oke, lanjut. Ini adalah Pusat Kreatif Digital Bandung yang sudah kami resmikan sejak tanggal 29 Mei 2013 yang lalu, dan di situ sudah ada inkubator bisnisnya. Dan kemudian ini kegiatan yang bisa dilihat, kegiatan yang dilakukan itu kami mendatangkan juga para pembicara, speaker, baik itu yang berkualitas internasional maupun domestik. Lanjut. Nah, bagaimana kita akan menciptakan dan mengakselerate dari bisnis, perkembangan bisnis dari para entrepreneur, yaitu melalui inkubator. Jadi didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014. Nanti 13. Nanti Pak Asril yang akan menyampaikan ya Pak. Kami berharap besar Pak dengan peraturan ini. Ya, kemudian inkubator bisnis, kita ketahui bahwa para startup itu memiliki atau menghadapi beberapa tantangan, permasalahan, seperti misalnya mereka bagaimana sih pengetahuan mereka dalam melakukan bisnis, mereka belum tahu. Kemudian akses pasar mereka juga kurang, akses informasi pasar. Kemudian pendanaan mereka juga tidak memiliki. Di samping juga akses pada teknologi. Nah, untuk itu mereka dibantu, difasilitasi di dalam inkubator bisnis, dengan inkubator bisnis menyediakan fasilitas-fasilitas atau fasilitasi untuk mengatasi permasalahan 4 tadi. Oke, lanjut. Dan program kami juga supaya teman-teman juga mengerti bahwa apa yang kalian sudah ciptakan, kalian sudah produksi atau kalian buat produk tersebut, haruslah kalian apresiasi. Dengan cara apa? Melindungi karya-karya tersebut supaya tidak dibajak. Nah, daftarkanlah HKI-nya. Saya tidak bilang saya mau mematenkan karya saya, tidak. Karena paten, hak cipta, merek itu berbeda. Ya, kalau paten itu biasanya adalah suatu solusi teknologi yang mana nilai kebaruannya itu yang diutamakan. Dimana artinya daftar dulu, baru masuk ke jurnal, baru ikut pameran. Jangan masuk jurnal dulu, baru daftar. Ya, itu akan ditolak karena nilai kebaruannya tidak dipenuhi. Ya, kemudian untuk hak cipta, tentunya hak cipta ini deklaratif sifatnya. Arti bahwa kalau teman-teman ikut di suatu pameran atau simposium sudah menyampaikan, itu sudah dianggap milik teman-teman. Tapi mengapa dihimbau untuk didaftarkan? Untuk mencegah jika terjadi pertikaian, kalian bisa menunjukkan saya sudah daftar. Ini nomornya. Dan selain itu, pada saat kalian daftar, kami bantu. Dalam waktu 2 hari setelah kami melakukan penyerahan berkas, maka teman-teman bisa mendapatkan nomor registrasi. Sejak kalian mendapatkan nomor registrasi, kalian sudah bisa berusaha, dalam artian sudah bisa menjual produknya. Sampai ada yang mengklaim bahwa itu adalah produk mereka dan dinyatakan benar oleh pengadilan niaga, maka kalian stop berjualan itu. Oke? Yang kami lakukan adalah mensosialisasikan apa itu HKI. Ternyata universitas banyak sekali dosen yang tidak mengerti. Ya, hak kekayaan intelektual, intellectual property rights. Ya, banyak sekali dosen-dosen yang tidak mengerti, dengan bangganya mengatakan, anak didik saya sudah berhasil mendapatkan solusi ini. Kami sudah pameran di sana, kami pameran di sini. Sekarang kami akan daftarkan HKI-nya, yaitu patennya. Oh, maaf Pak, tidak bisa lagi Bapak daftarkan. Wah, kenapa Bu? Karena nilai kebaruannya tidak terpenuhi lagi. Bisa daftar jika dilakukan modifikasi. Itu modifikasi, daftar dulu, jangan ngomong-ngomong kemana-mana dulu. Tapi kenapa? Rata-rata dosen kirim dulu jurnal, mengutamakan padahal HKI lebih penting. Ya, jadi itu. Kami tidak sebatas pada sosialisasi, kami lanjutkan dengan asistensi mediasi permohonan.
kami bekerjasama dengan Direktorat Jenderal HKI menghadirkan pemeriksa untuk membantu. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasi, saya punya karya ini, sebaiknya saya daftarkan bagaimana, dan dibantu dalam hal patent drafting. Ya, patent drafting ini tidak mudah, isiannya banyak sekali. Bagaimana menuliskan suatu deskripsi, definisi dan sebagainya sampai klaim. Salah menuliskan satu kata untuk klaim bisa batal. Ya, penting. Saya tidak bohong. Silakan nanti kalau pada saat kami melakukan, kalau nggak salah besok ada klinik HKI di Depok. Ya, silakan datang. Kemudian klinik HKI. Nih, kalau tadi asistensi mediasi permohonan, kemudian ikuti asistensi mediasi pemeriksaan. Jadi setelah teman-teman mengisi formnya, pada saat asistensi mediasi pemeriksaan akan diperiksa, berikut semua data dukung yang dibutuhkan dan bayar. Bayarnya bukan ke kementerian kami, bayarnya adalah ke Direktorat Jenderal HKI dan nomor akunnya di BRI. Setelah tanda bukti bayar beres, kami lakukan pemberkasan dan kami kirim ke Kementerian Kumham di CQ Direktorat Jenderal HKI dengan surat kata dari Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Desain dan Iptek. Dan tadi saya sudah sampaikan 2 hari kemudian maka akan keluar nomor registrasi. Masalah granted atau tidaknya kewenangan dari Direktorat Jenderal HKI sepenuhnya, dan waktunya itu berbeda-beda antara paten, hak cipta maupun merek. Ya. Setelah ini kami juga ada klinik HKI, juga kami akan membantu di setiap pusat kreatif. Kami akan adakan acara klinik HKI, begitu juga di acara pameran-pameran. Kemudian yang terakhir adalah program pemanfaatan penggunaan lisensi. Yang ini belum kami lakukan, tapi kami sudah membuat pedomannya. Bagaimana prosesnya jika teman-teman sudah membuat, artinya sudah memiliki sertifikasi HKI, sertifikat HKI, maka akan kami bantu bagaimana mempertemukannya dengan industri agar industri mau menggunakan lisensi sehingga si pemilik lisensi dapat royalti. Ya. Dan hati-hati juga jika bicara dengan investor, jangan sampai IP-nya diambil. Ini program Business Connect yang kami lakukan. Program Business Connect ini merupakan satu rangkaian kegiatan. Dimulai dari rangkaian ini adalah kami ingin mempertemukan para pelaku ataupun startup dengan baik itu angel, venture, ya, ataupun juga para pengguna lainnya. Itu kami lakukan diawali dengan identifikasi pelaku dulu. Biasanya kami dapatkan dari para nominator lomba-lomba IT seperti Inaika, kemudian Confess, terus ada Rockstar dan sebagainya, Imagine Cup, iWeek dan lain-lain. Kami kumpulkan, kemudian kami kurasi. Ya, kami kurasi, maka ada tahun ini ada 34 tim yang kami ikutkan ke dalam Basecamp. Di Basecamp ini teman-teman akan dilatih untuk menjadi seorang entrepreneur dalam waktu yang singkat. Bagaimana caranya pitching? Ya, ini AC-nya nggak hidup atau gimana ya? Hidup ya. Pitching terhadap investor. Ya, 5 hari mana ada 18 narasumber. Narasumbernya yang kelas internasional maupun yang lokal. Ya, di situ mereka akan memberikan tips-tips apa yang harus dilakukan. Kemudian setelah Basecamp 5 hari kami seleksi menjadi 25 tim untuk ikut pitching preparation. Di dalam pitching preparation mereka mempersiapkan waktu untuk presentasi 3 menit. Hanya 3 menit tentang apa produk mereka. Ya, dan mereka harus belajar dalam bahasa Inggris. Pitching preparation. Karena akan larinya ke international. Serius, saya tidak bohong. Ya, pitching preparation ini kemudian gugur 5 tim, ada 20 tim ikut di pitching lokal yang kami lakukan pada tanggal 12-13 Oktober yang lalu. Tanggal 15-nya kebetulan tahun ini alhamdulillah kami berhasil mengajak atau bekerjasama dengan Seed Star World dari Switzerland dan dilakukan pitching international. Ya, lihat gambar sebelah sana. Yang pemenangnya 1 orang itu akan dikirim ke Switzerland pada tanggal ikut kompetisi mewakili Indonesia menghadapi 30 negara lain, wakil dari 30 negara lainnya, dan jika dia menang dia akan mendapatkan 500.000 US dollar. Oke? Ya, itu program yang kami lakukan tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan akan banyak lagi yang mengajak kerjasama. Sebenarnya Seedstar juga mengajak untuk kerjasama untuk hackathon dan sebagainya. Ya, tapi kami menahan diri dulu karena
bentuk kelembagaan yang nggak jelas. Oke, ya. Nah, capaian direktorat adalah 123 karya yang sudah kami fasilitasi sejak tahun 2013, yaitu dari Kuta, Denpasar, ya, kemudian Bandung, Semarang, Surabaya, Jakarta. Ada 123 karya, ada paten, ada hak cipta, dan merek. Semua sudah mendapatkan nomor registrasi. Dan 50 tim digitalpreneur yang sudah berhasil kami pertemukan, baik itu dengan angel investor, venture capital, maupun para pengguna seperti telco dan lain-lain. Ada juga yang content aggregator, ya, bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Kemudian kami juga sudah menghasilkan 2 pusat kreatif digital. Dan masyarakat ekonomi ASEAN, apa sih yang harus kita siapkan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Nah, sektor-sektornya ini banyak sekali. Tapi untuk ASEAN kita kenapa sih nggak teknologi informasi dan komunikasi? Ya, lanjut. Ini adalah ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang jasa, investasi, tenaga kerja, terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Yang kedua, ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi dengan elemen peraturan kompetisi. Tetap ada peraturan kompetisinya. Jadi bukan tadi sama-sama ya kita untungmu untungku, nggak ada. Ya, 75 juta. Kita separuh, lebih dari separuh jumlah total pengguna internet di ASEAN. Pengguna internet yang dalam tahun 2017 kita perkirakan 75.880, nggak ada perubahan. Nah, mungkin negara lain yang nambah. Ya, saya pikir harusnya bisa lebih. Oke, ini inovasi dan GDP. Nah, ini yang menjadikan paten di Indonesia mendekati 0. Kena 0,00000, ya. Yang kalaupun bisa dilihat banyak, itu adalah patennya orang luar yang daftar di Indonesia. Karena mereka, sistemnya adalah teritori. Jadi, perlindungan itu berlaku di negara di mana didaftarkan. Nah, mereka juga mendaftarkan di Indonesia supaya produknya tidak dibajak. Jadi dia daftar di Indonesia, tapi paten mereka bukan patennya orang Indonesia. Patennya orang Indonesia bisa dihitung jumlahnya berapa, kemana aja, semua udah jadi masuk kolom, sekedar memenuhi KUM, beres, selesai. Nah, kalian punya produk, jangan masuk dalam laptopnya saja, harus punya nilai ekonomi, jual supaya kalian dapat royaltinya, ya. Dan kita lihat kenapa negara-negara berkembang, negara-negara besar itu maju, karena 74% Amerika itu adalah hasil ekspornya adalah dari paten. Karena menghasilkan teknologi, kan tadi paten adalah solusi teknologi. Teknologi yang berkembang di sana dari paten. Dari hasil itu mereka memproduksi barang-barang keluar 74%. Lanjut. Yang harus dilakukan apa? Nih, kita harus punya ekosistem industri kreatif digital. Kita harus bisa punya IP sebagai nanti sebagai national brandingnya kita, dan itu harus kita proteksi, ya. Dimana source-nya ada sekolah, universitas, kemudian IP creation-nya dari mana? Ada dari riset dan sebagainya. Situ ada culture, dan ternyata membuat satu produk itu bukan hanya IT atau programmer yang dibutuhkan, ya. Sebagian besar art, design. Nah, jadi IT untuk coding itu paling akhir. Nah, kalau kita lihat buat game, dia nggak butuh coding, tapi dia butuh desainer, ya. Dia butuh orang yang mendesain karakternya seperti apa dan sebagainya, ya. Nah, kemudian di sini juga incubation itu juga diajarkan bagaimana sih kita bisa kompetisi dan sebagainya, seed capital bisa didapat, dan akselerasi, matchmaking, marketing, hotel management, financing dan sebagainya. Ini ekosistem. Sehingga diharapkan ini bisa berjalan secara sistem. Ya, tidak lagi orang per orang, saya butuh dana, saya lakukan sistem ini, dan hasilnya akan berjalan. Lanjut. Di negara-negara lain berjalan karena mereka sudah mempunyai ekosistem. Ya. Nah, ini solusi yang kita lihat bahwa kita harus melakukan meningkatkan jumlah SDM yang berkualitas. Lulusan perguruan tinggi SMK ini antara industri dan perguruan tinggi ataupun SMK di Dasmen harus duduk bersama ngobrol. Apa sih yang dibutuhkan oleh industri?
Karena kebanyakan begitu lulus nggak kepake. Dalam artian dibutuhkan lagi training. Nah sekarang industri tidak punya uang untuk memberikan training, membiayai training. Mereka lebih fokus kepada produksi. Jadi begitu lulus sudah memenuhi kriteria kebutuhan di industri. Nah selain itu yang harus kita lakukan adalah turunkan gap antara kemampuan lulusan dan standar industri. Nah, tadi kembali lagi bicara apa enggak nih antara industri dengan perguruan tinggi? Kalau nggak bicara ya nggak tahu standarnya yang mana. Ya, perguruan tinggi ngomong sendiri ke arah mana, yang industri keluar dengan standar-standarnya. Begitu lulus nggak ada yang bisa memenuhi, akhirnya harus ada training lagi. Ya, itu salah satu usaha kita untuk bisa mengatasi dalam yang cepat ini. Kemudian kembali lagi kita harus berpikir bahwa kita bukan emerging market, tapi kita emerging forces. Nah, emerging forces artinya produk itu adalah produk kita. Kita yang jualan di negara kita. Kita jadi pasar produk kita. Orang lain boleh lah kita kasih, oke kamu boleh lah 10%-nya ambil. Tapi bukan 90% mereka, kita 10% atau bahkan kita kasih semuanya 100%. Jadi level of playing field kita harus tentukan. Oke. Demikian penjelasan sedikit tentang pusat kreatif dan nanti tentang sosialisasi dan sebagainya nanti bisa disampaikan oleh Mas Polisi di terakhir. Oke, terima kasih.